Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk membuktikan rumus dari atau aturan dari sebuah segitiga sembarang yang ada di matematika wajib, ya, di materi matematika wajib tentang aturan sinus dan aturan kosinus gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya, kita cobakan buktikan untuk mendapatkan aturan atau rumus dari aturan sinus dan aturan kosinus dalam segitiga sembarang. Oke, misal saya punya sebuah segitiga sembarang, anggap segitiga ABC gitu ya. Nah, gini, saya buat segitiganya segitiga ABC, A, B, dan C. Nah, dari segitiga sembarang ABC ini saya buat sebuah garis tinggi. Ya, saya buat sebuah garis tinggi. Saya buat sini. Saya buat sebuah garis tinggi dari titik A atau dari sudut A gini ke sini. Nah, gitu. Ya kan, di sini taruhlah apa? D ya. Nah, gitu. Garis tinggi sendiri itu kan adalah apa artinya? Definisinya kan garis tinggi itu sebuah ruas garis yang terbentuk, ya kan, atau yang dapat ditarik dari satu buah titik sudut sehingga dia tegak lurus sisi di hadapannya, kan gini. Nah, gitu. Setelah kita tarik garis tinggi sehingga AD itu tegak lurus pada garis atau pada sisi BC, maka kita sudah bisa mulai mengerjakan, atau kita sebutlah di sini ini sisi di depan sudut A kecil seperti biasa. Lalu sudut sisi di hadapan sudut B kita sebut B kecil. Lalu sisi di hadapan sudut C kita sebut C kecil. Nah, lalu kalau semisal kita ibaratkan atau kita misalkan untuk panjang sisi CD adalah X, ini adalah X, ya kan, maka panjang BD itu adalah A dikurang X, ya kan, sisanya. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung membuktikan dan mendapatkan aturan sinus, rumus dari aturan sinus. Gimana? Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama, oke. Perhatikan segitiga ADC, ya kan? Perhatikan segitiga ADC. Perhatikan segitiga ADC. Oke. Nah, kita akan mencari panjang AD. Panjang AD itu adalah AD. Kalau dilihat dari segitiga ADC, kan segitiga ADC itu bentuknya begini. Anggaplah gini ya. Nah, ini kan tegak lurus AD, tegak lurus BC gitu ya. Di sini AD, di sini adalah C. Nah, di sini A. Panjang sisi AC itu adalah B, dan AD itu adalah AD, dan BDC adalah X, ya kan. Nah, maka untuk mencari panjang AD kita bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinus dalam segitiga, ya kan. AD sama dengan, atau saya buat gini deh. Saya hapus dulu. Saya hapus. Panjang AD, atau ini dari sini nih, dari sudut C, berarti sin C, salah, sin C sama dengan AD dibagi dengan sisi miring, ya kan, AC, alias kita bisa tulis sebagai AD sama dengan AC dikali sin C. Nah, kan sin C. Atau AD di sini kita boleh buat AD sama dengan AC-nya adalah X, ya kan. B kali sin C.
Nah, ini dapat persamaan 1. Oke. Lalu yang kedua, ya, yang kedua kita peroleh, sini saya bedakan warnanya. Kedua, perhatikan di segitiga sebelahnya, ADB. ADB. Oke. Segitiga ADB, saya buat segitiganya seperti ini. Kan di sini adalah D, sini adalah A, dan di sini adalah B. Oke, AB itu adalah C, lalu ADB adalah A kurang X. Kurang X. Nah, gitu. Oke. Dan kita akan mencari sama lagi, kita akan mencari panjang AD lagi. Kita akan mencari panjang AD di sini dengan menggunakan aturan sinus juga, ya, di trigonometri. Berarti sin B sama dengan AD per AB, alias apa? AD-nya sama dengan apa di sini? AB kali sin B. Atau kita boleh tulis AD sama dengan AB di situ adalah C kali sin B. Nah, dari sini kita dapat persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh kan di sini. Dari persamaan 1 dan 2 tadi dapat bahwa AD sama dengan AD kan. Nah, AD di persamaan 1 adalah B kali sin C sama dengan AD di persamaan kedua adalah C kali sin B. Nah, sudah dapat seperti ini. Lalu kita apakan? Gabungkan yang hurufnya sama, ya. Si C ke sini, si sin C ke sini, lalu si B sin B itu ke sini. Nah, itu berarti diperoleh apa? B per sin C sama dengan C per sin C. Nah, oke, ini dapat 1. Ini kita dapat 1 aturan sinus. Oke, kita dapat 1 aturan sinus. Ya, sudah dapat nih dari sini 1. Ya. Nanti kita bisa dapat peroleh 2 lagi dari dengan apa? Menarik garis tinggi lagi dari titik sudut C dan B gitu ya. Oke, sekarang kita ingin ke aturan kosinus dulu. Sekarang kita pergi lagi ke segitiga yang ini ya. Sekarang kita lihat lagi segitiga pertama. Oke, ini aturan sinus. Ini dapat 1 aturan sinus ya. Dapat aturan sinus walaupun belum semua, kita nanti akan satukan aturan sinus. Salah satu dari aturan sinus. Oke, yang kedua, kita akan buktikan aturan kosinus sekalian di dalam satu segitiga ini, apa yang sedang kita tarik garis tinggi AD gitu ya. Sekarang kita lihat, masih diperhatikan, masih sama. Perhatikan segitiga ADC. Nah, perhatikan segitiga ADC, dimana kalau tadi kita AD kita pakai dengan aturan perbandingan segitiga sinus dalam segitiga siku-siku. Kalau untuk mencari AD di untuk mencari aturan kosinus, kita pakai bantuan Pythagoras. Nah, berarti AD di sini AD kuadrat ya kan? AD kuadrat itu sama dengan apa? B kuadrat dikurang X kuadrat. Ini dapat persamaan ketiga lah, kita taruh persamaan ketiga gitu ya. Lalu yang kedua kita pakai segitiga yang ini ya. Perhatikan yang kedua, perhatikan segitiga ADB. Perhatikan segitiga ADB. Untuk mencari AD juga, AD kuadrat sama dengan apa? AD kuadrat di sini adalah C kuadrat
ya kan, C kuadrat dikurangi A dikurang X yang dikuadratkan. Nah, ini persamaan ke-4 ya. Nah, dari sini ya, dari persamaan 3 dan 4 kita dapat bahwa apa? AD kuadrat sama dengan AD kuadrat. Ya, nah kita lanjut di sini. Maka si AD kuadrat yang kita sama dengan AD kuadrat, oke, kita buat menjadi B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan adalah apa? C kuadrat dikurangi A dikurang X dikuadratkan. Nah, gitu. Oke. Sekarang yang ruas kanan kita urai dulu. Ini kita tulis lagi B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang, dalam kurung ini kita pecah jadi A kuadrat, kita urai dikurangi 2AX ditambah X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan, dikurang X kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat ditambah 2AX dikurangi X kuadrat. Nah, sekarang ada yang bisa dicoret kan, habis. Siapa? Si X kuadrat habis. Nah, gitu. Sekarang lalu apa? Kita pindahkan dua suku ini ya. Si A kuadrat dengan 2AX kita pindahkan ke ruas kiri sehingga kita tinggalkan si C kuadrat di ruas kanan sendiri. Maka kita dapat apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat lalu dikurangi 2AX. Nah, ya kan? Nah, sekarang lihat. Ini 2AX ya, ini 2 nih. Nah, sekarang kita butuhkan apa? Lihat lagi di sini. Nih, kita butuhkan adalah si X-nya. Kita perhatikan si X-nya. Nih, kita perhatikan si X. Si X-nya di segitiga yang pertama, di segitiga ADC, di segitiga ADC, ya kan? X itu bisa kita dapat dengan cara apa? X itu bisa kita dapat dengan cara sama dengan apa? B dikali cos sudut C. Ya enggak? Kita bisa dapat itu. Kalau nggak percaya kita coba buat. Kita coba buat. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita perhatikan segitiga yang ini, segitiga ADC, lihat. Sekarang lihat segitiga yang ini ya, lihat segitiga yang ini. Oke, kita ingin mencari X. Oke, dengan sedikit bantuan perbandingan dari trigonometri, kita dapat apa? Cos C sama dengan X per AB kan, sisi miring, atau AC per B ya. Berarti kita dapat di sini X-nya sama dengan B kali cos C. Nah, kan ini dia. X sama dengan B kali cos C. Ini kita dapat. Ya kan? Nah, sekarang masukkan ke sini. Oke, ini kita hapus deh. Yang ini kita hapus. Berarti kita tulis ulang. Maka si C kuadrat ini, si C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat
dikurangi 2 kali A kali X-nya adalah kali B kali cos sudut C. Nah, ini adalah aturan kosinus. Salah satu dari rumus aturan kosinus. Oke, kita baru dapat 1. Kita butuh 2 lagi. Oke, nah dari sini ini merupakan salah satu dari aturan kosinus. Ini kita tulis aturan kosinus. Itu ya. Ini salah satu aturan kosinus. Kita sudah dapat 1 dan kita sudah dapat 1 juga untuk aturan sinus. Oke. Kita baru menarik 1 garis tinggi, ya kan? Kita baru menarik 1 garis tinggi di sebuah segitiga, yaitu dari titik A. Sekarang kita akan menarik lagi garis tinggi. Caranya sama. Ya kan? Caranya sama. Kita akan menarik garis tinggi lagi dari titik C dan nanti terakhir dari titik B. Oke. Kita next ya, atau kita next.